ada lagi mendakwa kamu. Jadi setelah kita merdeka, maka kamu pun harus bebas. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Mau lagi cukup kan? Merdeka ya? Ya, merdeka dan bebas. Oke. Jadi dua hal yang berbeda. Merdeka dan bebas. Iya betul. Jadi setelah kamu mendapatkan kemerdekaan, kamu harus memperoleh hidup dari Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah akan membuat kamu hidup di dalam mentaati kebenaran. Pada waktu kamu mentaati kebenaran, apa yang terjadi? Maka kamu akan mengalami kebebasan secara mutlak. Tidak ada lagi yang menuduh kamu, tidak ada yang mendakwa kamu sebagai orang berdosa. Gitu. Pak, kan kita masih pakai tubuh. Ini tubuh nih. Bentar lagi kita bohong. Gitu. Terus gimana dong, Pak? Selama pakai tubuh, kita tidak lepas dari kesalahan. Bukan lagi dosa, tapi kesalahan. Bisa harus dibedakan. Ada kesalahan. Nah, disitulah kamu harus bersandar pada kasih karunia, yaitu darah Yesus. Seperti itu. Bersandar pada darah Yesus. Itu dari siapa? Itulah kebebasan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus menyiapkan kamu akan dosa, menyadarkan kamu masih punya kesalahan. Maka kamu harus terus bersandar pada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Darah Yesus, bakti pengorbanan. Itulah pekerjaan dari Roh Kudus yang mengingatkan kita terus supaya kita terus hidup di bawah kasih karunia. Paham sini? Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan hal ini, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan mengalami kebebasan. Merdeka sudah, diselamatkan sudah, tapi belum tentu bebas. Ada waktu kita mengalami kebebasan ini, apa yang terjadi? Ada waktu kita mengalami kebebasan, apa yang terjadi? Kita tidak menghakimi orang lagi. Kita tidak mendakwa orang lagi. Karena kita betul-betul sudah merdeka. Buktinya apa? Kamu bebas. Kamu tidak lagi menjudge seseorang. Kamu tidak lagi menekan seseorang. Kalau kamu masih menekan seseorang, berarti kamu belum merdeka dan kamu belum bebas. Yang ada dalam diri kamu hanyalah kasih karunia. Iya. Paham maksudnya? Itulah disebutnya hukum Roh Kudus, hukum yang membebaskan kamu. Sehingga kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ngerti Anda tidak hidup di bawah hukum Taurat? Bebas dari tekanan, bebas dari takut, bebas dari galau. Hah? Itu bebas kan dari situ? Kalau belum, berarti kamu masih ada hukum Taurat yang membayangi kamu. Kamu masih dihantui di situ terus. Ya. Jadi kamu harus bisa bedakan antara merdeka dengan bebas. Maka orang yang merdeka belum tentu itu harus hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pun tidak mengerti ini dulu. Maka saya selalu menjas orang, saya selalu menginjak orang, saya selalu menekan orang setelah saya dimerdekakan. Karena saya tidak mengerti bahwa saya telah merdeka dari hukum Taurat. Artinya apa? Betul-betul Roh Kudus itu membebaskan saya dari hati nurani saya. Yang selalu mendakwa, yang selalu menuduh, yang selalu menekan, itu kita betul-betul harus mengalami kebebasan. Karena sifat Roh Kudus bukan seperti itu. Hukum yang memerdekakan kamu. Paham maksudnya? Kamu harus lepas dari situ. Kamu harus betul-betul mengalami kebebasan. Hiduplah bersama Roh Kudus. Pada waktu kamu hidup bersama Roh Kudus, hal-hal itu akan terjadi dalam dirimu. Ya. Kalau itu tidak terjadi pada dirimu, kamu tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu menghambat pekerjaan dari Roh Kudus. Merdeka dan bebas. Dua-duanya harus kita lakukan. Terima kasih, itu aja dari aku. Baik, terima kasih Pak Lestari dan Pak Adi. Ini boleh kasih tepuk tangan buat Pak Lestari semua. Wah, ternyata ada orang baru datang. Oke. Tadi pertanyaan arti dari merdeka, Pak ya. Terlepas dari tekanan luar, dosa, hukum Taurat, untuk maut yang membawa kita kematian. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami itu semua. Di dalam baptisan kudus, di dalam nama Yesus. Maka melalui itulah kita mengalami pengalaman pertama, menjadi satu di dalam Kristus oleh nama Yesus. Jadi kita menjadi satu di dalam Kristus oleh karena nama Yesus. Itulah menjadi satu. Mulai baptisan. Paham sini? Yes. Terus setelah itu apa yang terjadi? Kamu harus hidup dan kamu harus bebas. Hidup dan bebas ini oleh siapa? Hukum yang membebaskan kamu.
dari hukum Taurat. Artinya apa? Betul-betul nggak ada yang menghantui lagi dengan suara hati kita, tidak ada yang mendakwa menuduh kita lagi, tidak ada lagi tekanan. Gitu, itu bebas. Kalau masih ada tekanan, ada ketakutan, ada keraguan, apakah itu bebas? Alamak. Itu baru merdeka, belum bebas. Gitu. Tapi itu harus betul-betul mengalami kebebasan secara mutlak. Itu hanya oleh Roh Kudus itu. Maka kamu diminta oleh Roh Kudus supaya hidup mentaati kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kasihlah samamu. Apa itu kasihlah samamu? Kamu harus mengasihi roh jiwa orang. Kalau kamu bisa mengasihi roh jiwa orang, kamu tidak mungkin menekan orang. Kamu tidak mungkin mengutuk orang. Betul? Kamu hanya bisa mengasihi roh jiwa dia. Betul? Kalau kamu masih seperti itu, berarti kamu tidak mentaati kebenaran. Nah, kamu tidak hidup di dalam kebenaran. Paham maksudnya? Dulu saya tidak mengerti ini. Saya setelah mengerti, maka saya bisa memberikan penekanan seperti ini. Apa betul-betul bebas? Memang sulit seperti ini. Belajar lagi. Nanti kita akan makin dalam ya. Seperti itu. Jadi betul-betul harus mengalami kebebasan. Kalau memang bagaimana bebas? Yaitu dengan cara kamu mentaati pada kebenaran. Apa mentaati kebenaran itu? Yaitu mentaati pada firman perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus firmannya itu? Kamu harus mengasihi roh jiwa orang. Kamu harus mengasihi samamu. Kalau kamu mengasihi roh jiwa orang, mungkinkah kamu mengutuk orang itu? Masa kita mengutuk orang itu? Masa kita menekan orang itu? Nggak mungkin ada tekanan di balik kebenaran. Di dalam kebenaran tidak ada tekanan. Yang adalah kasih karunia. Itu baru kebenaran. Jadi di dalam kebenaran ada apa? Satu. Di dalam kebenaran, ciri-ciri kebenaran satu. Di dalam kebenaran ada apa? Yang pertama, di dalam kebenaran itu ada kemerdekaan, kebebasan, pembatalan hutang, kasih karunia, keselamatan, dan hidup yang kekal. Di dalam kebenaran hanya ada itu. Sekali lagi, di dalam kebenaran ada apa? Kemerdekaan, kebebasan, kasih karunia, pembatalan hutang, keselamatan, dan hidup yang kekal. Jadi itu bicara kebenaran. Nah, kalau bicara hukum Taurat, ada apa dalam hukum Taurat? Satu, takut akan Allah. Satu, takut akan Allah. Mengenal Allah sebagai yang menakutkan, gitu kan? Terus menghormati Allah. Terus melayani Allah. Melayani Allah, karena takut dia baru bisa melayani Allah dengan ketulusan tanpa pamrih. Betul? Gitu. Kita ulang lagi. Di dalam hukum Taurat ada apa? Satu, mengenal Allah yang menakutkan sehingga kita dapat menghormati Allah. Terus udah begitu? Melayani Allah. Melayani Allah. Karena dia takut akan Allah, dia mulai melayani Allah. Gitu. Dengan taat dan dengan ketulusan waktu dia melayani. Itu makanya harus tahu itu. Terus apalagi ada dalam hukum Taurat? Menyadari jati diri manusia yang sesungguhnya. Orang identitas jati diri kita siapa? Itu melalui hukum Taurat kita bisa mengenal itu orang berdosa. Terus berikutnya menyadarkan terus bahwa ada dosa. Itulah apa manfaat dari hukum Taurat. Itulah manfaat dari hukum Taurat. Tapi kalau kebenaran beda. Di dalam kebenaran hanya ada kemerdekaan, kebebasan, kasih karunia, pembatalan hutang, keselamatan, hidup kekal. Gitu. Jadi bagaimana hal menekan kita mengasihi roh jiwa manusia itu bukan kebenaran. Itu hukum? Iya, sebenarnya seperti itu. Paham kan maksudnya? Jadi disitulah. Maka kalau kita betul-betul menjalankan kebenaran, mentaati pada kebenaran, maka kamu akan betul-betul bebas. Kamu di luar tekanan. Tidak ada ketakutan dalam dirimu. Tidak ada lagi hukum Taurat yang membayang-bayangi kamu sebagai orang berdosa. Oke, itu aja. Iya. Nanti bisa Terima kasih. Jadi guys semua, thank you. guys buat semua guys yang ada di rumah, yang guys yang ada di sini,
Benar-benar dari awal kita udah bilang ini memang kita tetap mengambil prinsip dari podcast yaitu keterbukaan. Jadi benar-benar narasumber kita ini benar-benar menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab. Mungkin ada kata-kata yang agak keras, tapi memang seperti itulah yang tertulis di Alkitab. Itulah prinsip podcast yang kami ambil, keterbukaan. Biasanya kerahasiaan yang kalau podcast kan kerahasiaan yang disampaikan di ruang tertutup. Kita beda nih, kerahasiaan yang disampaikan di ruang terbuka. Ya, sesuai dengan firman. Betul, teriakan di atas rumah. Jadi jika misalnya, aduh itu kalau kata-kata seperti itu, ya tertulisnya seperti itu. Jadi gimana ya, begitu kan tulis seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama tadi Merdeka. Dan saya majukan pertanyaan kedua tadi. Ini sebenarnya pertanyaan keempat, karena 2-3 itu udah jauh. Udah rangkum, oke. Ya, pertanyaan yang saya cuma nanya Bu, ini Bu, sebagai ibu rumah tangga Bu ya, udah ada cucu Bu ya? Ada cucu 1 Bu ya? Siapa Bu namanya Bu? Ini Yunaru ya, nama Jepang itu. Yunaru. Bu In, gimana Bu setelah Ibu setelah tadi kan hari kalau tadi normali jelasin kita harus merdeka dan caranya merdeka dikasih tahu. Nah, bagaimana sebagai ibu rumah tangga berpunya ibu rumah tangga punya anak dan mempunyai cucu, bagaimana ibu menjalankan kehidupan rohani ibu setelah merdeka Bu? Bagaimana caranya? Apa yang ibu ingin lakukan sehari-hari dalam kehidupan iman ibu ingin sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Bu, dari sudut pandang ibu rumah tangga saja setelah mendapatkan kemerdekaan itu ya, kemerdekaan sama bebas tadi ya, ya apa yang dilakukan? Gimana Bu? Pendidik yang baik ya Pak. Untuk ibu ini sendiri gimana Bu? Setelah mendapatkan kemerdekaan itu baik terus ibadah juga Bu ya, ibadah juga, terus berdoa juga Bu ya. Terus kita juga harus berbahasa roh berarti Bu ya, berbahasa roh karena terus beribadah juga. Karena itu semua kan didorong oleh Roh Kudus Bu ya. Nah, Roh Kudus itu yang menolong kita mendapatkan kehidupan kelak nanti kan, dan membenarkan kebenaran yang disampaikan Roh Kudus itu. Ya. Jadi itu ya Bu ya yang Bu lakukan sehari-hari. Makasih ya Bu ya. Juga ini dari sudut pandang ibu-ibu guys, apa sih yang kita lakukan? Apakah setelah kita terus kita tinggal udah aja di rumah enggak ya? Tapi nggak sampai ke situ. Setelah kita mendapatkan kemerdekaan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Itu tadi sudah dari sudut pandang ibu ini, seorang ibu rumah tangga, ada cucunya 1. Dan sekarang kita tanya ke guru sekolah minggu. Sebenarnya ini juga masih youth juga nih. Jangan perhatikan soal kumisnya, tapi masih youth juga. Chris. Ya. Terus, sekarang beda nih Chris. Ya. Tadi ini kita udah bicara soal merdeka dan cukup jelas, Fahri udah jelaskan juga. Gimana nih Chris setelah kita memperoleh kemerdekaan? Sudah memperoleh kemerdekaan, apa yang Kristus sebagai anak muda nih lakukan berikutnya dalam kehidupan iman Kristus sehari-hari setelah memperoleh kemerdekaan? Jadi dulu karena saya terlahir sebagai seorang Kristen, saya hidup selama 17 tahun ternyata selama 17 tahun saya hanya menjalani sebuah kehidupan agama teman-teman semua. Saya hanya datang ke gereja, saya bertemu dengan teman, tetapi selama saya bertumbuh selama 17 tahun itu, jujur di dalam hati saya itu saya bertanya, saya ini mau ke gereja hanya seperti ini aja, setiap hari Tuhan saya datang, kadang kalau saya lagi mau datang, kalau enggak ya enggak gitu. Sehingga saya bertanya-tanya gitu loh, sebenarnya apakah mengikut Yesus ini hanya seperti ini? Apakah sekedar hanya berbuat baik? Bahkan selama saya bergereja 17 tahun yang lalu di gereja lama pun, saya melihat di luar gereja saya yang lama, orang di luar sana berbuat baik. Kalau gitu, apa bedanya antara agama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan agama lain? Saya bertanya dalam hati. Tapi puji Tuhan di dalam kehidupan saya
karena tadinya ada sebuah permasalahan, ada sebuah gunung yang besar, namun di balik gunung yang besar itu ada sebuah teman-teman, jalan yang lurus, jalan lurus untuk menemukan sebuah solusi dari jawaban saya itu. Jadi singkat cerita, dulu di dalam kehidupan keluarga ada sebuah permasalahan, sehingga pada akhirnya puji Tuhan melalui masalah itulah saya menemukan jawaban ini. Paling pertama itu bukan saya, teman-teman. Paling pertama itu yang mengenal gerakan Berea ini adalah papa saya. Papa saya, kemudian dia berjuang selama 9 tahun untuk mengenal kebenaran, pada akhirnya saya. Nah, setelah saya menerima kemerdekaan ini yang tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Evangelis Ardi, di mana kita ini mengalami pengalaman pertama bersama dengan Kristus oleh karena nama Yesus melalui air baptisan. Pada awalnya secara jujur saya hanya saya merasa oke, saya sekarang sudah dibaptis, artinya saya sudah menerima keselamatan. Tahun pertama saya ikut gerakan Berea, tahun kedua, tahun ketiga. Sekarang ini saya udah tahun berapa ya? Saya dibaptis itu tahun 2015 kalau nggak salah. Berarti sekarang udah tahun kelima. Dan baru di pertengahan tahun inilah saya baru mengerti apa itu yang namanya kemerdekaan sesungguhnya. Bahkan saya dulu berpikir bahwa tepat kemerdekaan itu sama dengan kebebasan. Ternyata itu salah, teman-teman semua. Namun apa yang terjadi dengan saya setelah saya menerima kemerdekaan itu, yang pasti saya sudah menjadi satu dengan Yesus, dengan Kristus oleh karena nama Yesus. Saya mengetahui bahwa saya harus mengasihi roh jiwa orang lain. Dengan cara apa? Orang yang pertama kali saya kasihi setelah saya mengenal kemerdekaan ini adalah saya sangat terbebani untuk nenek saya, opung. Sehingga efeknya setelah dari pertanyaan yang Pak Enko disampaikan itu adalah setelah saya mengalami kemerdekaan, saya berjuang untuk menyelamatkan roh jiwa orang lain, terutama opung saya. Kenapa tujuan target pertama saya itu adalah opung saya? Karena dia udah jujur, teman-teman. Sudah tinggal menikmati sisa-sisa hidupnya. Apakah saya tidak mengasihi dia? Bahaya. Gitu. Nah, setelah itu saya mengasihi roh jiwanya. Memang tidak mudah, teman-teman semua. Setelah kita menerima kemerdekaan, kita tahu nih, waduh, berarti selama ini kita hidup sia-sia gitu, hanya sekedar datang ke gereja, kita melayani Tuhan. Tapi ternyata sebelum kita menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, seberapapun ketaatan kita mau melayani Tuhan itu sebenarnya kalau kita belum bersatu di dalam Kristus sesuai dengan kehendak Allah itu tidak ada artinya gitu loh. Sehingga saya mulai mengasihi roh jiwa opung saya, keluarga saya, termasuk kakak, termasuk mama saya, termasuk teman-teman. Demikian juga. Namun untuk saya mengetahui bahwa itu yang ada namanya kebebasan, tepat belum lama saya mengerti secara jelas bahwa antara kemerdekaan dan kebebasan itu adalah sangat-sangat berbeda. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Evangelis Ardi, kemerdekaan. Semua orang mengalami kemerdekaan, tapi belum tentu semua orang mengalami kebebasan. Manusia, kita nggak usah bohong teman-teman, kita di dalam kehidupan sehari-hari pasti di dalam kehidupan terdekat kita pun begitu banyak tekanan-tekanan selama kita menjalankan kehidupan, baik kita sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan kita sebagai orang luar. Mungkin teman-teman kita yang telah menerima kemerdekaan banyak tekanan-tekanan dari luar, tapi bagaimana kita menjadi bebas akan tekanan-tekanan itu ternyata hanya oleh Roh Kudus. Dengan cara kita mentaati kebenaran, kita akan menjadi orang yang bebas. Demikian. Itulah yang betul-betul baru saya alami, bahwa saya sudah menerima kemerdekaan, tapi saya juga harus mengalami yang namanya kebebasan. Itu sangat penting, teman-teman. Dan saya mulai mencoba untuk gimana caranya saya supaya bisa bebas. Gak gampang, susah sekali. Begitu berusaha, kita sedikit aja di jalan, apalagi kan kita pengendara motor ya, sering masuk angin ya. Ada orangnya berpikir ya, waduh, kesel teman-teman. Cuman kita tahu di dalam kemarahan kita itu tuh merugikan kita. Itu salah satu bentuk bahwa saya harus bebas, saya nggak boleh kayak itu. Nah, langsung bertobat. Dengan begitu juga permasalahan-permasalahan saya sekarang berusaha bagaimana ya, biarlah Roh Kudus yang menuntun saya dalam setiap pergumulan hidup saya, seperti itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Gus, luar biasa. Saya yakin guys, nih banyak Kristo dimanapun banyak Kristo berada, dia sangat bangga sekali dan senang sekali sama anaknya.
Ya, pasti dia keluar air mata mendengarkan anaknya. Halo ibunya Kristen, jika ibu menonton, ini anak ibu. Yes, masih ibu bang. Oke, ini yang podcast. Boleh dong. Nah ini kan terbuka ya. Terbuka. Gimana kan dia? Ya, nanti kita akan tahu. Coba. Ini guys, ini satu pertanyaan boleh jawab siapa aja. Pernyataan yang menarik sekali tadi Pak Hardi sudah menyampaikan. Orang merdeka belum tentu bebas. Apa sih? Ini boleh siapa aja jawab. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya sih orang yang udah merdeka tapi belum bebas? Apa sih ciri-cirinya? Kalau bicara ciri-ciri itu yang bisa dilihat, yang bisa kelihatan. Apa sih ciri-cirinya orang udah merdeka tapi belum bebas? Silakan. Boleh, silakan. Apa nih? Oh ya, oke. Karena ini kalau guys perhatiin tadi, ini mungkin guys kalau nggak ikutin dari awal agak bingung nih. Orang merdeka belum tentu bebas tuh. Dan selama ini kita mentok hanya di merdeka dong. Udah merdeka udah bebas. Tapi bukan berarti udah merdeka, masih banyak yang udah merdeka belum bebas. Apa ciri-cirinya? Supaya kita tahu. Maksudnya dengan ciri-ciri ini kita bisa introspeksi ya. Maksudnya, oh ibu ternyata gue belum bebas. Merdeka sih udah. Bebas. Nah ciri-cirinya apa nih kira-kira? Ciri-ciri orang yang merdeka tapi belum bebas adalah yang banyak kita alami adalah mereka hidup di bawah tekanan. Tekanan? Penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan, keraguan, kebimbangan, begitu. Jadi Yesus mengatakan, kamu harus bebas. Bagaimana cara kita bebas? Itu kamu harus bebas dengan iman. Mungkin orang bingung, apa itu bebas dengan iman? Apa itu bebas dengan iman? Iman itu adalah perkataan Yesus, gitu kan? Bagaimana dengan perkataan Yesus kita bebas? Karena Yesus telah memproklamasikan pada kita, hai anakku, tenanglah, dosamu sudah diampuni. Itulah kita menjadi suatu janji dan pegangan buat kita. Itulah menjadi iman kita. Perkataan ini mengatakan, tenanglah anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi pada waktu kita, bagaimana cara kita betul-betul mengalami kebebasan dengan sempurna, yaitu kita harus bersandar pada perkataan Yesus, pada iman. Maka Roh Kudus itu mengajak kita untuk hidup sesuai dengan perintah kebenaran, firman kebenaran, yaitu supaya apa? Kita berpegang teguh pada perkataan Yesus. Maka betul-betul pada waktu kamu melakukan, kamu mengerti, kamu melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus yaitu kebenaran, maka kamu benar-benar akan merdeka dan kamu akan benar-benar bebas. Itu kan kamu memperoleh. Jadi ciri-ciri orang yang sudah merdeka tapi belum bebas, dia penuh dengan tekanan. Maka ada faktor-faktor yang akan membayangi setiap jiwa. Jadi Bapak Ibu yang mau mendengar ini lebih jelas, lebih tajam lagi tentang itu, Bapak Ibu bisa lihat di faktor-faktor yang membayangi jiwa. Begitu. Salah satunya adalah dia masih dibayangi oleh dosa. Jadi ada bayang-bayang, bukan ada dosa, dia dibayangi, dihantui terus.